Nah, jadi ini tuh adalah konten terbaru di YouTube. Jadi ini mungkin adalah konten yang bisa kalian dengarkan sebelum teman-teman tidur pastinya. Dan gue post itu di jam-jam waktu kalian menjelang tidur juga. Sebagai kayak apa ya? Mungkin nemenin kalian buat reminder ke hal-hal kecil aja. Karena udah mau tidur ngapain mikirin yang berat-berat juga kan. Ke hal-hal kecil yang bikin kalian mungkin merasa lebih proud of yourself, self love, sama nanti kita bahas hal-hal ini juga. Jadi karena mungkin kalian waktu dengerin itu udah baca postingan atau tweet yang gue bikin buat kalian yang merasa insecure, jadi mungkin ada beberapa orang kan tipikal orang yang mungkin kalau cuman baca kata-kata doang tuh kayak kurang aja gitu. Rasanya pengen ada orang di sebelahnya yang benar-benar meliput terus bilang kayak, hey kamu itu berharga. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya orang-orang tersebut, atau mungkin orang-orang tersebut juga nggak bisa secara langsung bilang hal tersebut ke kamu, biar aku aja yang mewakilkan ya. Hey, kamu berharga dan kamu lebih dari apa yang sekedar mereka katakan. Waktu itu aku berusaha banget buat terlihat menarik, buat terlihat lebih baik, padahal sebenarnya itu hanya sekedar ilusi semata. Waktu itu aku berusaha banget buat jogging atau lari atau kerja keras untuk benar-benar bisa terlihat kurus, tapi waktu aku udah beneran kurus, yang aku lihat cuman ya udah, kan tetap diri kamu kan. Terus waktu aku berusaha untuk beli pakaian yang bagus, aku berusaha beli jaket yang bagus, beli sepatu yang bagus ya itu bakal tetap bikin penampilan diri makin baik sih, tapi pada akhirnya aku tetap lakukan. Jadi yang pertama yang kamu butuhkan adalah acceptance, yaitu penerimaan diri. Penerimaan diri yang mana misalkan kulit aku gelap ya nggak apa-apa, kulit aku gelap diterima, oke, kulit aku gelap. Terus aku menerima bahwa kayak postur tubuh aku tuh nggak setinggi orang-orang atau cowok-cowok yang lain yang mungkin bisa sampai 170-an. Ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa? Pertama tuh iyain dulu segala all the flaws yang kamu punya, iyain, diterimain, ya udahin aja, nggak apa-apain aja kalau kata sana, okein aja. Terus lama-lama kamu bakalan terbiasa kok dengan itu. Waktu itu aku kayak against banget buat selfie, aku kayak nggak mau banget buat difoto sama orang lain, tapi karena waktu itu meet and greet banyak yang minta foto. Seperti apa yang udah aku ceritain, kayak kak aku tuh nilai kamu gak cuma dari sekadar fisik, tapi itu dari apa yang udah kamu perbuat, dari tulisan kamu, cara kamu menyemangati orang lain. Itu adalah hal yang benar-benar bermakna sih buat aku. Dan buat kalian yang mungkin dijauhin temen lah, atau mungkin gak dapat circle yang baik cuman gara-gara mereka menilai kamu dari sekadar fisik, ya you just like them, karena kamu tuh lebih berharga dari itu. Kadang memang hal-hal tersebut tuh langsung banget menyerap ke diri kita. Kayak kok lo gendutan sih, kok lo kurusan sih, atau kok kulit lo jadi gelap banget, jerawat lo jadi ada banyak banget, emang obat yang kemarin gak ampuh. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya nyakitin banget sih memang, tapi ya sebenarnya sebanyak apapun teman yang kita punya, sedekat apapun dengan kita dengan sahabat kita, seintensif apapun kita ngobrol dengan orang tua kita pun, pada akhirnya bakal jadi pahlawan itu adalah diri kamu sendiri. Pahlawan yang bisa memilah antara mana nih kata-kata yang emang harus kamu serap ke diri kamu sendiri, dan mana kata-kata yang memang setelah didengar harus langsung kamu buang. Dan yang kamu perlu adalah sekarang tidak memperdulikan kata-kata itu, kayak body shaming lah, hal-hal yang bikin kamu cuman feeling inferior dan merasa bersyukur, itu gak baik untuk kita terus-terusan. Karena sekali lagi, mungkin buat kalian ngerasa insecure, tapi kan gini-gini kayak pembelaan gitu kan. Sebenarnya kamu bisa ngebuktiin dengan cara pertama, ignore them, ya udah biarin aja. Terus tetap berbuat baik terhadap sesama. Oh ya, aku pengen ngucapin juga turut berduka cita for what happened in Bandung. Aku jadi situ jadi langsung mengambil kesimpulan bahwa ajal tuh bisa datang kapan aja. Jadi berbuat baik jangan ditunda-tunda. Tadi sesuai dengan poin kedua, berbuat baik sama siapa aja, jangan pilih-pilih. Dan yang ketiga, tetap fokus sama tujuan kamu. Kamu pengen jadi dokter, atau kamu pengen jadi lawyer, atau kamu pengen jadi seniman, atau kamu pengen jadi penulis. Tetap fokus sama tujuan kamu. And then ketika tujuan kamu sudah berjalan dengan arah tujuan itu,
hasil karyanya dikasih sama orang-orang, atau kamu kasihin ke orang-orang yang pernah menjatuhkan kamu. Karena gak sedikit yang pengen kamu jatuh, gak sedikit orang-orang yang pengen kamu nyerah, dan gak sedikit orang-orang yang pengen kamu gak merasa bersyukur dengan diri kamu sendiri. Padahal kan gak bisa diubah, itu udah pemberian dari Tuhan kan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin overthinking nih sebelum tidur, pas banget podcastnya pas banget podcastnya kamu dengar sebelum tidur. Please note, kamu itu berharga banget kok. Bahkan banyak banget orang yang pengen ada di posisi kamu, pengen banget punya keluarga yang harmonis, pengen banget punya teman-teman yang peduli, pengen banget punya hal-hal yang mungkin gak dimilikin sama kebanyakan orang di luar sana. So be thankful sama apa yang udah diberikan sama Tuhan, karena life is changing. Kayak roda tuh berputar. Mungkin bisa jadi kamu yang dalam posisinya gak enak bisa jadi enak, atau sebaliknya kan. Jadi itu tadi, kalau kamu mungkin cuma merasa yang kamu butuhkan itu sendiri, ya udah nggak apa-apa sendiri dulu. Tapi jangan banget untuk jadi keras banget sama diri kamu sendiri. Kamu jadi diet yang nggak sehat ke tubuh kamu, cuma pengen kamu dapetin postur tubuh yang sebenarnya kalau udah dilihat kan yang ngerasa itu diri kamu sendiri. Kamu tuh maksudnya di dalam diri kamu tuh ada jiwa kamu yang mana yang ngerasain bahagia tuh kamu kan. Soalnya waktu itu aku udah pernah try so hard banget ke diri aku sendiri. Aku waktu itu kan berusaha banget buat jadi kurus, dan aku tuh beli banyak skincare juga, dan itu tuh ngabisin banget uang royalti aku. Terus waktu aku udah pakai semua, pertama apakah aku bahagia? Sebenarnya biasa aja. Mungkin bahagianya karena dengar perkataan orang yang lo jadi bening banget, lo jadi gini banget. Terus aku jadi sadar waktu aku pulang ke kosan, waktu itu masih di kosan, pulang ke kosan, masa iya sih standar kebahagiaan kamu adalah kata-kata dari mereka? Itu kan sifatnya tuh kayak cuman adiktif banget sih memang, tapi itu kan nggak selamanya bisa dijadikan tolak ukur. Makanya aku pernah nulisin sesuatu di Instagram bahwa jangan jadikan perkataan mereka itu sebagai tolak ukur kebahagiaan kamu, karena kamu bakalan sakit nantinya pada akhirnya. Kalau misalkan mereka pergi, kamu bakal apa? Apakah kamu bakalan kurang bahagia atau bahkan gak bisa bahagia? Enggak juga kan? Jadi sebenarnya kamu itu adalah diri kamu sendiri. Bahkan ya, kalau misalkan mereka berusaha jatuhin kamu tapi kamu udah berusaha kuat, ya udah terserah. Kan kamu yang pertama tadi udah acceptance. Emang terusnya mau digimanain? Ini udah pemberian. Yang harusnya gue lakukan adalah bersyukur karena sudah diberi kan. Ibaratnya ketika kamu sudah diberi sesuatu, masa iya kamu menolak? Teman kamu mau ngasih masakan dia, misalkan kue yang dia buat, yang kamu lakukan adalah menerima kue itu dan coba nikmati dan coba syukuri. Kamu nggak bisa kan ketika kamu dikasih, kamu gue nggak mau, ini kuenya bla 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 bla. Nggak seharusnya gitu kan. Nah, kalau misalkan Tuhan terus sekarang kayak selalu dengerin keluhan kamu about your physique, about your appearance, yang sebenarnya ya nggak ada yang perlu diubah, tapi apakah Tuhan gak bakal sedih dengar itu? Kan yang harusnya kamu lakukan adalah ya udah comfort with your own self, with your own physically, dan just focus on your tujuan, on way, apa yang kamu pengen kamu raih, apa yang pengen kamu catch ke depannya, dan buktiin ke mereka bahwa kamu lebih dari itu, bahwa hati kamu, your value, your apapun yang ingin kamu lakukan, kebaikan-kebaikan kamu tuh lebih important dari sekedar fisik kamu gitu. Jadi karena yang kamu butuhkan nantinya adalah kestabilan jiwa dan mental kamu juga kan, bukan cuma fisik. Gimana caranya kamu menghadapi masalah dalam hidup, gimana caranya kamu bisa terus bersabar kalau ada cobaan atau ada masalah yang tiba-tiba membombardir diri kamu. Yang kamu butuhkan adalah hati kamu yang begitu luas, begitu indah, begitu lapang. Itu yang kamu butuhkan sekarang. Karena kalau misalkan fisik aja, itu teman-teman tuh bakalan capek banget sih pada akhirnya. So mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih udah mau nyobain dengerin ke podcast YouTube gue, yaitu cerita sebelum tidur. Kalau ada masukan atau saran, feel free untuk komen. Dan so gue bakal tidur diri. Sampai ketemu di cerita sebelum tidur selanjutnya. Dadah.